A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya wallaha an hadanallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita hadiahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan nikmat kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sally Effendi dengan NIM 118403222250. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempunyai materi dengan judul COVID-19. Nah, kenapa saya mengangkat COVID-19 sebagai materi saya pada hari ini? Karena COVID-19 merupakan wabah pandemi yang sangat-sangat amat diperbincangkan pada saat ini. Nah, semua orang pasti sudah tahu nih apa itu COVID-19. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang COVID-19 ini. Mulai dari penyebabnya, bagaimana kita bisa terpapar dari COVID ini, dan bagaimana virus ini bereaksi di badan kita. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan nih, apa itu COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19. Nah, penularannya sangat-sangat amat gampang, mulai dari percikan liur, batuk, sesak nafas, hingga menghela nafas bisa juga untuk menularkan virus corona ini. Nah, tidak hanya itu, jika kita memegang benda-benda yang sudah terpapar, yang sudah dipegang oleh orang yang menderita virus corona ini, dan pada saat kita memegang mata, hidung, dan mulut, itu juga bisa menyebabkan kita terpapar virus corona. Gejalanya nih mulai dari yang ringan hingga gejala berat. Gejalanya antara lain seperti batuk, sesak nafas, hingga demam. Tidak hanya itu, biasanya sesak nafas bisa mulai dari sesak ringan hingga susah bernafas. Nah, itu menyebabkan kita menjadi sesak nafas karena virus menyerang bagian pernafasan. Jadi saya akan menjelaskan juga nih apa itu tips-tipsnya agar kita terhindar dari penyakit coronavirus 19 ini. Nah, yang pertama itu kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan pada saat kita sudah habis dari bepergian, dari kerumunan, keramaian, itu sangat perlu. Tidak hanya mencuci tangan nih, kita harus juga menyediakan antiseptik yang bisa melindungi diri kita dari virus corona. Antiseptik yang kita harus gunakan itu seperti hand sanitizer yang mengandung 70% alkohol. Nah, tidak hanya itu, kita juga harus menjaga jarak nih. Jarak juga diperlukan pada saat virus corona. Karena apa? Paparan virus corona sendiri itu sangat-sangat amat gampang. Mulai dari menghela nafas, percikan air liur, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah menggunakan masker. Masker sendiri yang digunakan harus masker yang sudah memenuhi syarat kesehatan dan syarat nasional. Antara lain nih yang kita gunakan maskernya masker kesehatan atau masker kain. Nah, tidak semua masker nih yang bisa melindungi kita dari virus corona. Antara lain seperti masker scuba. Itu masker scuba tidak bisa melindungi kita dari virus corona. Yang selanjutnya, pada saat kita di luar atau sedang berada di kerumunan, jangan sesekali mencoba untuk menyentuh mata, hidung, atau mulut karena virus hanya bisa terpapar dari beberapa bagian tersebut. Yang selanjutnya, pada saat kita ngerasa nih badan kita nggak enak atau kita merasa kita lagi
sakit, jangan sesekali untuk keluar dari rumah karena virus corona ini sangat gampang sekali tertular bagi orang yang imunnya rendah. Jadi pada saat kita sakit, pada saat kita demam, atau pada saat kita merasakan badan kita tidak enak, itu biasanya imun di tubuh kita sedang turun. Nah, yang selanjutnya, jika kita sudah merasa nih ada beberapa gejala yang sudah dijelaskan tadi, kita merasakan pada tubuh kita harus langsung menghubungi pihak rumah sakit. Nah, bagaimana? Itulah penjelasan dari saya tentang virus corona ini. Nah, untuk mengetahui seseorang biasanya seseorang itu terkena COVID-19 ini atau enggaknya, biasanya ada beberapa cara nih yang dilakukan untuk mengetes atau menguji. Nah, yang pertama itu adalah tes rapid. Rapid ini biasanya dilakukan dengan pengambilan sampel darah yang dilakukan dan diuji di tempat itu juga. Nah, yang kedua itu adalah tes swab. Swab ini biasanya dilakukan dengan memasukkan selang di bagian hidung. Nah, biasanya dua tes ini yang digunakan untuk mengetahui seseorang terpapar virus corona atau tidak. Nah, beberapa itulah yang akan saya jelaskan tentang virus corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.